dan perbuatan-perbuatan benar. Biarkan hidup kami lebat dengan buah-buah Roh Kudus. Biarkan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sampaikan sabda-Mu, nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami, sehingga kami tidak salah jalan dan tidak salah arah tujuan. Roh Kudus-Mu bekerjalah beracaralah. Umat-Mu adalah ladang dan bangunan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk membangun sesuatu, sembunyikan dulu di balik salib-Mu. Biarkan firman-Mu ya Tuhan bersabda ke dalam setiap hati dan telinga. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada sebuah perintah Tuhan, dan perintah itu tidak berat. Saya merasakan di dalam jiwa saya, dan menjadi tema, yaitu saling menolonglah. Kalau Tuhan Yesus minta sesuatu, padahal Tuhan itu Maha punya. Tuhan itu yang punya segalanya. Kalau Tuhan minta sama kita, berikan. Berarti Tuhan bukan butuh, tapi Tuhan menguji iman kita. Karena Tuhan bisa bekerja tanpa kita. Tapi kalau Tuhan libatkan kita di ladangnya, itu berarti Tuhan ingin kita menjadi mitra-mitra kerajaan sorga. Itu berarti suatu keistimewaan. Tuhan gak pernah berutang budi. Kalau Tuhan suruh kita saling membantu satu dengan yang lainnya, dan dengan demikian menggenapi hukum Kristus, pasti di balik itu Tuhan menyediakan berkat bagi mereka yang taat. Saling menolonglah, jangan lelah bekerja di ladangnya. Ladang Tuhan itu bukan pelayanan formal ini itu. Ladang Tuhan itu adalah orang-orang yang bersedia untuk dipakainya di dalam perkara-perkara sederhana. Yang penting hati kita itu tertuju pada kebutuhan orang lain. Gak melulu tentang diriku, gak melulu tentang dirimu. Kalau kita bisa fokusnya ke other people and their needs, atau kebutuhan orang lain juga, hidup kita akan seimbang. Kita baca dulu Galatia pasal 6 ayat 1-5. Di Alkitab kita judulnya gini, saling membantulah kamu. Mirip dengan judul saat teduh, saling menolonglah. Saya baca, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Katakan amin. Ayat pertama, ini surat Paulus pada jemaat di Galatia. Paulus pakai sapaan yang sangat akrab. Paulus tidak menyebut mereka Mr., Mrs., atau Miss. Paulus bilang bro, brothers and sisters, saudara-saudara. Itulah hubungan orang Kristen sebenarnya. Di antara kita semua bersaudara. Saya suka kalau masuk ke kota Manado, tulisannya Torang Samua Basudara, atau kita semua itu bersaudara. Itulah hubungan kita sesungguhnya dalam Tuhan. Waktu kita berdoa Bapa kami di sorga, berarti kita semua bersaudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, target pertama yang kita bantu adalah mereka yang gak layak terima bantuan kita. Kalau menolong orang yang layak menerimanya, orang dunia juga bisa. Apalagi kalau kita menolong orang dengan pamrih, orang itu bisa membalas sesuatu. Itu biasalah, semua orang juga bisa motivasi. Tapi yang pertama sama Paulus ditulis, ya kalau kamu mau bantu seseorang, kamu bantu menuntun ke dalam kebenaran orang yang melakukan suatu pelanggaran. They who are the least worthy, mereka yang paling gak layak untuk kamu tolong mereka dulu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalau yang melakukan pelanggaran itu hanyalah orang berdosa, kita gak tahu siapa, tahu rasa, kita bisa berkata, nah itu ya, biar jerah. Kita bisa syukuri dan syukurkan. Kita bisa berkata, ya salah sendiri. Tapi bayangkan kalau yang jatuh dalam dosa itu saudara kita sendiri, darah dan daging. Kalau yang salah itu adalah suaminya sendiri. Kalau itu adalah anaknya. Jikalau melakukan pelanggaran adalah cucunya, pasti beda kan? Orang berkata, darah itu lebih kental daripada minyak atau apa ya, pepatah itu loh. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Darah lebih tebal, lebih kental daripada air.
Maksudnya kalau orang bersaudara itu gimana pun juga nanti akan rujukan, kata dunia. Tapi tahukah ada yang lebih kental daripada darah dan daging? Darah Yesus. Kalau kita datang ke gereja, ambil perjamuan kudus, itu kita mencetuskan, bukan hanya kita milik Tuhan, tapi juga kita saling memiliki, we belong to each other. Nggak kalah dengan saudara kandung, saudara seiman itu sama-sama kandungnya. Karena terkandung di dalam hubungan kita, darah Yesus dan dagingnya. Kita juga daging dan darah satu dengan yang lainnya kalau kita sama-sama beriman kepada Tuhan. Nggak kalah sama saudara kandung. Hubungan yang baru yang Tuhan buka lewat tabir yang telah dirobek atas ke bawah itu sama akrabnya, sama pentingnya, sama dekatnya. Saya jadi ingat satu, ini kejadian sungguhan pada waktu perang Jepang, perang dunia, pada waktu terjadi Hiroshima Nagasaki. Lalu ada satu foto tentang anak kecil yang menggendong adiknya yang sudah mati karena perang itu. Digendong, antri untuk dikuburkan. Tentara tanya, adikmu sudah mati, udah taruh aja geletakkan. Tidak, dia adikku. Ya sudah taruh aja, toh dia nggak bernyawa. Dia pasti berat, karena sama-sama anak kecilnya, sama-sama bocil. Sama-sama bocahnya, cuman adiknya jauh lebih kecil. Dia bilang, no, he's my brother, he's not heavy. Dia adikku, dia saudaraku, dia nggak berat sama sekali. Sekalipun sudah mati, digendong, dia mau ngasih penguburan yang selayak-layaknya di zaman perang. Belajar pakai sudut pandang dan kacamata sorga. Pakai cara pandang Allah. Dia bukan cuman hanya seorang Kristen yang lainnya. Dia dibeli dengan darah yang mahal. Dia darah dagingmu dalam Kristus. Jangan lihat dia hanyalah, dia cuman orang yang sama-sama di gereja. Tapi orang itu telah dibeli oleh nyawa. Dia milik Bapa. Dia adalah saudara kandungmu dalam Tuhan. Sekalipun beda ayah, beda ibu, gak ada hubungan kerabat maupun keluarga. Kalau kita bisa melihat dengan cara pandang gitu, hati kita mulia seperti Kristus. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, bahkan di antara saudara seiman yang paling buruk pula, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Sekarang kita lihat victimnya, siapa ini korbannya, siapa pasiennya, seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Ini dalam bahasa Yunaninya artinya seorang yang terkilir, terjebak, jatuh dalam perangkap dosa. Meskipun semua dosa ya sengaja. Jangan berkata, khilaf, aku enggak tahu. Tahulah. Tapi ada orang yang tertangkap basah oleh kelemahannya sendiri. Orang itu memang belum kuat imannya, salah sih salah. Tapi kita juga nggak usah terlalu mempersalahkan dia, karena dia sudah tahu salah kok, dia sudah merasa bersalah. Orang yang jatuh dalam dosa karena kelemahan dagingnya. Memang dia buat pilihan bebas untuk jatuh ke sana, tetapi setan juga campur tangan untuk menjebak dia dan mencobai dia seperti Adam dan Hawa. Orang seperti ini butuh bantuan kita. Tentunya kita harus disiplin siapa yang salah, tetapi kita jangan hukum dia, kita harus angkat dia. Angkat dia dari lumpur dosa. Orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran ini perlu kita tolong. Bukan kita kecam. Perlu kita bantu. Bukan kita olok-olok dan kita syukuri dan berkata tahu rasa lu. Nggak boleh kejam. Baik dia itu orang Kristen atau hamba Tuhan. Nggak ada orang mau dalam pelayanan tiba-tiba ingin jatuh itu. Kalau dia mau jatuh dari dulu dia nggak jadi pendeta, ya kan? Salah sih salah, tapi kita harus doakan. Karena setan yang paling bangga ketika ada seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Karena karakter itu murni. Oknum yang salah, tetapi posisi itu holy. Makanya waktu Harun sama Miriam berontak sama Musa, coba renungkan. Yang kena kusta Miriam, padahal Harun juga. Karena Harun Tuhan simpan hukumannya lain waktu dengan cara yang berbeda. Karena waktu itu dia pakai jubah imam. Tuhan jaga dignity itu kehormatannya. Karena itu demi umat Allah. Miriam yang kena. Coba renungkan.
Kadang-kadang kita itu menghalalkan semua cara, mentang-mentang orang lain salah, kita langsung tuding-tuding dan kita merasa diri seperti polisi rohani. Don't do that. Ada orang-orang yang perlu bantuan kita sekalipun mereka salah. Maling tetap harus mengembalikan barang curiannya, tetapi bukan dengan cara digebukin sama massa. Saya rasa dikeroyok dengan massa itu massa sama-sama salahnya. Ini kadang-kadang cara preman orang-orang Kristen yang masih dilakukan di zaman modern sekarang. Tidak mengerti ayat firman Tuhan, baik terhadap saudara seiman maupun terhadap hamba Tuhan. Never possess a cruel heart. Jangan pernah memiliki hati yang kejam sama orang, karena kita pun jangan lupa kulitnya hai kacang, karena kita juga orang berdosa yang sekali-kali juga perlu dibantu untuk bangkit. Orang kedapatan melakukan suatu pelanggaran di sini bukan predator tapinya ya. Ini bukan orang yang menjadikan itu karir, yaitu mereka yang cari mangsa, atau seorang pengajar sesat. Ini lain. Orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran dalam bahasa Inggrisnya itu they who are overtaken by sin. Orang yang kayak seperti disalib, dibalap, dan seperti kena wabah dosa gitu. Jadi bukan seseorang yang cari-cari memang atau menyebarkan wabah itu. Ini ayat tidak berlaku untuk para predator. Mereka yang jadikan karir ya memang cari mangsa. Ini juga tidak berlaku untuk false teachers atau pengajar sesat. Yang gitu jangan ditolong. Yang gitu kita harus kasih batas dulu. Kita harus lindungi orang-orang sekeliling kita. CG, cell group contohnya dalam gereja, lindungi. Kita berhak untuk menolak orang masuk ke pintu kita. After all, itu di rumah kita kan. Kita juga berhak untuk tidak memberikan kesempatan untuk orang berbicara kepada orang sekelompok domba-domba kecil yang Tuhan percayakan pada kita. Ini ayat tidak berlaku untuk predator atau untuk false teachers atau untuk pengajar sesat. Tapi berlaku untuk orang-orang Kristen yang lemah rohani. Kita mesti bantu. Ternyata kerohanian kalau kita baca ya, coba Anda lihat, kita baca lagi. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, oke? Maka kamu yang rohani, saya suka kalimat ini, kamu yang rohani. Definisi rohaninya Paulus itu beda sekali dengan yang kita mengerti hari ini. Rohani itu berarti orang yang gimana lah, doanya fasih gitu, yang kedengaran seperti Tuhan gitu, atau gimana, atau haleluya, atau nggak tahu lah, bisa nyebut kata-kata, kalimat-kalimat rohani gitu, atau pengetahuan firman saja. Pengetahuan perlu, tapi pengetahuan tidak cukup. Ternyata kerohanian menurut Paulus itu pertama-tama kebenaran, lalu kebaikan. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Coba lihat. Di sana ada kata ke jalan yang benar. Jadi orang itu harus tahu kebenaran dong. Kalau kita nggak tahu WC di mana, masa kita tunjukkan ke orang lain? Kalau kita sendiri nggak tahu jalan, gimana kita tuntun yang lainnya? Jadi kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi kita harus tahu benar dan salah. Kita sendiri harus tahu kebenaran. Hafal seluruh Alkitab, nggak ada orang gitu di dunia. Tapi kita harus mengerti apa kehendak Tuhan, apa bukan. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, lalu dalam roh yang lemah lembut. Sambil kamu jaga dirimu ya, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita lagi konselingi orang marah, kita ikut-ikut marah dan banting-banting meja. Nah itu namanya nggak ready to help itu. Itu mau bantu malah justru merepotkan. Seperti suami yang panik ketika istrinya mau melahirkan, dia ikut pingsan. Nah nanti susternya perhatiannya kedua, nggak ke istrinya aja, suaminya juga turut. Suaminya tidak membuat pekerjaan lebih ringan. Jadi jangan sampai kena juga, jangan ikut-ikutan. Dewasa itu orang yang tahu bisa membantu, tapi dia sendiri tidak terpancing. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kerohanian itu nampak jelas bukan hanya dengan pengetahuan atau bukan dengan tampangnya atau cara atau metodenya. Kerohanian itu adalah orang yang bisa memimpin orang lain ke jalan yang benar, nolong orang itu sambil jaga dirinya. Dan waktu dia menolong atau membantu orang yang membutuhkan, termasuk saudara seiman yang tidak layak menerima pertolongan, dia lakukan itu dengan roh yang lemah lembut. Kerohanian itu nampak dari sifat orang yang baik. Jangan sebut dirimu rohani, diriku rohani. Kalau kita orangnya jahat. Rohani itu orang baik. Anda lihat ya, orang yang sungguhan rohani itu baik luar dalam. Baik luar dalam. Suka nolong. Tulus, dan waktu melakukan juga tidak dengan cara bentak-bentak, tapi melakukan dengan cara yang gentleman meskipun tegas. Jadi orang baik yuk, karena kita tahu ada hidup kekal dan ada upah di sorga. Karena kita tahu ada bedanya kok.
Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus menyindir orang-orang yang datang ke Galatia. Galatia ini kan gereja yang didirikan Paulus. Tapi nanti datang penginjil-penginjil lain yang tidak bersertifikat lah ceritanya. Dia tidak tahu dari mana otorisasinya. Ngajar-ngajar yang enggak datang itu memberat-beratkan, yaitu ngasih dia hukum sunat, hukum apa. Kalian harus begini-begini. Menolong aja sesekali, itu pun jarang-jarang terjadi. Orang-orang nggak pernah bantu orang lain, tapi selalu menuntut orang lain. Nah, itu tipe-tipe pengajar-pengajar yang datang ke Galatia. Sehingga Paulus akhirnya berkata ginilah, kalau kalian orang-orang Galatia percaya sama guru-guru gitu, gini aja lah, saya kasih kamu hukum. Kalau kamu memang suka hukum, saya kasih kamu perintah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu lebih rohani kok daripada orang yang, aku bisa puasa 3 hari. Lu bisa berapa hari? Wah, kayak ada kesombongan rohani. Aku bisa hafal sekian banyak ayat. Bagaimana dengan kamu? Aku sekolah tinggi-tinggi dalam teologi. Kamu baru apa? Kamu itu hanya orang awam saja. Wah, mulai ada hukum-hukum yang Allah bahkan tidak tuntut mereka untuk berlomba di sana. Paulus berkata, gini aja lah. Udah. Kalian semua kan lagi debat soal hukum nih di Galatia. Sehingga di Galatia kan Paulus berkata gini, kamu diselamatkan oleh kasih karunia loh. Sejak kapan kamu sekarang itu hukum-hukum gini, bahkan saling menghukum satu dengan yang lainnya. Makanya jadi orang-orang yang sangat picik. Orang-orang yang legalistik akan menjadi orang-orang yang paling menuntut sesamanya. Dr. Doolittle, ya, banyak menuntut, sedikit menolong orang lain. Banyak menuntut orang, sedikit membantu sesama. Banyak menuntut, ya, banyak teori, tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kamu sungguh-sungguh hebat, kata Paulus, sungguh-sungguh rohani, begini loh. Carilah a brother in need. Carilah seorang saudara, seorang bro atau seorang sis yang punya kebutuhan. Coba kita lihat, kamu sungguh-sungguh nurut nggak sama hukum Kristus? Adakah orang yang melakukan sesuatu untuk menolong mereka? Minimal menawarkan keringanan. Minimal paling tidak kan ada kepedulian. Coba sih kita lihat, apakah Galatia itu sungguh rohani? Sedangkan mereka sekarang berlomba-lomba cari status rohani. Siapa lebih hebat? Siapa lebih berpengetahuan? Siapa lebih punya urapan? Coba sih, Paulus berkata, mari kita lihat, apakah kamu memenuhi hukum Kristus enggak? Mari kita evaluasi. Di tengah-tengahmu jika ada kebutuhan, ada enggak orang yang berebut dan berkata, how can I help you? Bagaimana kami bisa membantumu? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ayat 4, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya menemukan di ayat 3 ini, ada kata berarti dan tidak berarti, atau bahasa Inggrisnya worthy and unworthy. Sebenarnya ya, rintangan terbesar ya, sadari nggak? Untuk kita menolong orang lain itu adalah kesombongan. Buat apa aku tolong orang itu? Dia, itu kan memang sudah ulahnya. Ya dia sekarang gini kena getahnya. Nah itu juga kesombongan, karena kita dulu juga berulah dan Tuhan selamatkan kita. Kalau kita rendah hati dan sadar diri, mawas diri kita ini sinner only atau orang berdosa saja, kita pasti akan lebih peduli dengan sesama. Atau kita merasa orang itu nggak worthy, artinya saya nggak selevel, orang itu nggak selevel, kita nggak selevel. Kenapa saya harus tawarkan bantuan? Dia itu nggak di levelku. Karena kita merasa diri sendiri sekarang layak, bahasa Inggrisnya spirit of entitlement, merasa berhak. Sebenarnya ya, terus terang kalau kita baca ini, kata berarti tidak berarti ini dalam sekali. Kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali nggak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Disilusi, sebuah tipu daya iblis dalam diri. Bahwa I'm worthy, you're not worthy for me. Aku layak, kamu nggak layak untuk aku. Kamu nggak layak terima bantuanku. Udah gitu aja. Sebenarnya, sebaliknya, rintangan nomor 1 yang wahid, number 1, yang membuat seseorang itu menolak bala bantuan, itu juga kesombongan. Nggak, aku bisa. Udah ditawarin kok. Ayo CG. Oh, nggak perlu. Mau didoakan? Kamu siapa? Pendeta itu mungkin aku mau. Kamu? Who are you? Gitu ya.
Misalnya kalau kita datang ke dokter, kita sakit mah lah, gastrik atau apa. Dokternya tanya, sakit apa? Enggak tuh. Dokternya kan bingung mengobati gimana, meskipun dokternya tahu ini gastrik ini. Orang lagi flu, suaranya udah, enggak dok, enggak sakit. Tapi bingung. Suaranya dari hidungnya buntu. Dokter tahu, tapi mana bisa obati kalau dia nggak mau. Enggak sakit, dokter jangan tuduh ya. Saya nggak apa-apa, saya sehat, saya lebih sehat dari dokter. Wah malah balik menusuk. Ya udah, dokter meskipun prakteknya hebat, pendidikannya tinggi juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk Anda. Failure to see that you need help, kegagalan untuk melihat bahwa Anda butuh bantuan, itu kesombongan. Anda butuh pertolongan. Aku nggak butuh komunitas iman, aku bisa baca Alkitab sendiri. Aku sudah PhD, aku sudah S3, aku bisa online sendiri itu. Nggak perlu gereja. Saya aja perlu. Kita semua perlu. Failure dan juga kegagalan untuk melihat sebaliknya. Saya bolak-balik ya. Sebaliknya, gagalan untuk kita melihat bahwa orang lain itu layak terima bantuan kita, karena kita pun nggak layak dibantu Tuhan. Menurut saya itu juga adalah kesombongan. Jadi, pride is the number one enemy untuk menggenapi Galatia 6 ayat 1-5 ini. Pride. Makanya orang yang tidak mau membantu atau dibantu oleh orang lain, tidak membuka diri, dan juga tidak mau peka terhadap sesamanya, itu sebenarnya di mata Tuhan bukan cuma dia pasif, tidak aktif, busy atau sibuk sekali, bukan. Menurut saya sih, di mata Tuhan, Tuhan melihat orang itu merasa dirinya bisa sendiri. Gak boleh. Sebagai saudara seiman kita saling menanggung, yang kuat menanggung yang lemah. Itu sudah hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, ayat 4, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Betul, ada kalimat tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri supaya dia jangan berbangga atas pekerjaan orang lain, tapi keadaannya sendiri. Tiap orang akan harus menguji pekerjaannya sendiri. Kata menguji pekerjaannya sendiri itu memang saya akui, yang namanya menolong orang lain itu penuh dengan ujian. Berapa banyak di antara kita, apalagi yang notabene hatinya baik dan mulia. Pernah nggak kita menolong orang lain, orang nggak berterima kasih? Oh, sering. Pernahkah kita membantu seseorang, ternyata ujungnya bukan hanya nggak berterima kasih, kita dikhianati. Ada pepatah, kasih hati, malah justru yang dia makan rempelah. Pernah lah. Tapi apakah kita jerah? Tentunya disclaimer-nya di sini, jangan sampai kita menolong orang lain dibodohi lalu ditipu. Zaman sekarang itulah, ya, namanya pinjem uang itu nggak ada. Kalau Anda pinjemin, siap-siap nggak kembali. Lebih baik beramal sosial kalau memang mau, mendingan jangan berharap tinggi. Kalau Anda memang nggak mampu, dengan sopan Anda berkata, mungkin bukan hari ini, saya belum sanggup melakukan itu, jauh lebih sopan daripada Anda kecewa pada akhirnya. Bukan berarti kita bodoh lalu ditipu, juga enggak. Tetapi ditipu sih enggak, kita harus smart. Tapi dikhianati, nah itu di luar itu sudah di luar kontrol kita. Jadi ada orang yang kita baikin, bahkan mungkin kita jodohkan, bahkan mungkin kita yang pertemukan, misalnya, bahkan kita yang doakan dia sembuh, bahkan mungkin kita tolong dia sungguhan, kita konekkan dengan seseorang, atau kita antarkan, atau bahkan kita memberi sesuatu yang dia perlukan. Lakukan itu untuk Tuhan, sebab Anda tidak pernah tahu mana kembali, mana tidak. Asal Anda memberi tanpa pamrih, Anda harus mengerti bahwa upahmu datang dari Tuhan. Jangan lihat keadaan orang lain, lihat keadaanmu sendiri dan bermegahlah di depan Tuhan. Diam-diam aja di hati. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu, tidak usah beritahu kanan kiri. Tapi kalau Anda sudah membantu, upahmu datang dari Tuhan. Karena ayat yang ke-5 berkata, tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Your reward comes from heaven. Proses membantu orang, kebiasaan itu adalah sesuatu yang sangat private. Itu sebuah hubungan yang penuh dengan privacy dengan Tuhan Yesus. Fulfillment atau perasaan puas batinianya pun itu di dalam hati. Itu antara kau dan Tuhan. Tidak usah dibanggakan. Kalau kita banggakan, upahmu sudah hilang. Tapi terus terang, menolong orang itu penuh dengan dilema. Belum lagi sacrifice-nya. Kadang-kadang dilemanya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Aku bantu sedangkan aku sendiri pas-pasan. Tidak tentu soal materi ya, tapi misalnya saya membantu orang ini, saya merasa
harus ada pengorbanan yang saya berikan, atau harus ada sesuatu yang saya korbankan untuk membantu orang. Nggak tentu itu materi, itu bisa juga waktu, bisa juga perhatian, bisa juga hati, simpati kita nanti dipermainkan. Membantu orang itu penuh dengan ujian. Pekerjaan membantu, menolong sesama itu penuh dengan pencobaan. Saya akui itu. Not always easy to help other people. Bahkan ditolong orang lain pun tidak tentu gampang loh. Kita juga nggak tentu tahu sebenarnya ditolong orang-orang tertentu, orang-orang menolong kita itu untuk apa. Banyak sacrifice di dalam tolong menolong ini. Apalagi sang penolong ya. Biasanya sacrifice-nya ada. Ada juga dilema yang harus dihadapi. Dilema. Kita nggak tahu apakah sungguhan seperti itu atau nggak tolong salah, tolong dia salah, itu ada pasti, sedikit banyak ada gitunya. Belum lagi kita menghadapi betrayal itu pengkhianatan atau breaches of trust. Kita percayai ternyata bantuan yang kita berikan kok disalahgunakan. Adalah macam-macam lah. Tapi pertanyaannya, kita jera nggak? Saya sih tahu sekeliling saya orang-orang yang suka membantu. Kadang-kadang malah justru setelah menolong orang malah ditikung. Pernahkah Anda menolong sesamanya malah justru Anda ditusuk, atau malah Anda di bypass, malah justru Anda dilewati. Tadinya Anda tolong, malah berujung kong kali kong. Malah berujung nanti mereka musyawarah sendiri, lalu terjadi konspirasi dan Anda ditendang keluar dari grup itu. Macam-macam lah. Ya kita sesmart-smart kita tetap ada resikonya nolong orang lain. Pertanyaannya, kita tetap nolong nggak? Tetap nggak kita menolong? Gini aja, selama Yesus tetap adalah Tuhan kita, tetap menolong ya. Tentunya kita kurangi, minimalkan resikonya. Due diligence-nya dijalankan, jangan asal nolong orang, juga harus tahu nggak tentu yang mereka butuhkan itu yang mereka katakan aku butuh ini, nggak tentu itu solusinya. Maka kita juga harus wise, secara hikmat bijaksana berkata mungkin bukan ini. Kita harus, meskipun kita punya sumber dayanya kedua-duanya, baik yang dia butuhkan, yang dia rasa dia butuhkan, maupun yang dia tidak sadari dia sesungguhnya perlukan, kita bisa sarankan. Saya rasa bukan itu. Saya rasa aku bisa nolong kamu dengan cara begini karena saya rasa ini jauh lebih solusi. Kita harus smart. Tapi tetap ada resikonya. Nolong orang itu bisa ditikung. Tapi menolong sesama kita itu baik untuk kita. Karena kita memenuhi hukum Kristus. Dan kalau kita memenuhi hukum Kristus, upah kita datang dari Kristus. Pernahkah orang yang menolong sesamanya dengan tulus, ujung-ujungnya ditinggalkan Tuhan? Tapi pernahkah Anda melihat orang yang ditolong namun menikung, disertai Tuhan, kemudian jadi yang rugi itu bukan yang menolong. Yang menolong di kacamata sorga selalu diuntungkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Membantu sesama kita, itu membuat kita menjadi seperti Kristus. Itu membuat rohani kita semakin bercahaya. Kadang-kadang kita merugi, nggak apa-apa. Saya sebagai pendeta misalnya, kalau mendoakan orang, pendeta juga dicari. Misalnya kalau doa ada kebutuhan, tapi kalau orang mengalami mujizat, itu bukan kesengajaan. Kadang-kadang ada pula yang lupa untuk mengupdate. Jadi kami masih mendoakan terus bertahun-tahun padahal sudah lewat. Makanya saya nggak mau latah. Jadi kalau orang ngomong sama saya doakan, kalau iya tidak. Kalau sekali saya mengangguk kepala dan berkata iya, saya harus doakan supaya lain kali Tuhan nggak melihat bahwa kata-kata saya itu hampa, supaya doa saya itu mempan, jaga kualitas. Tapi resikonya banyak. Nanti diberitahu nggak butuh kesaksian untuk meneguhkan nih, bukan. Tapi supaya kami tahu bahwa doa kami sudah dijawab atau belum. Nah kadang-kadang seperti itu tuh resiko. Saya kasih contoh. Resiko Pak, iya enggak. Bisa doa terus, ya nggak apa-apa lah. Mendingan saya keluar ekstra peluru yang tidak dibutuhkan karena sudah nggak perlu. Tapi keluar terus peluru doa, meskipun nggak apa-apa lah. Daripada saya jadi orang yang jual mahal dan kata, tidak, aku tidak doakan. Saya akan menjadi jauh dari Kristus. Tapi kalau saya menolong orang lain, saya akan menjadi seperti Kristus. Setiap orang akan memiliki tanggungannya sendiri, setiap orang akan memikul akibat, memikul upahnya.
dan upah kita datang dari Tuhan. Orang yang membantu menolong sesamanya will receive the reward from the Lord, akan menerima reward upahnya dari Tuhan Yesus. Menolong itu penuh resiko? Bisa diminimalkan, tetap ada resikonya. Tetapi menolong itu adalah panggilan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saling menolonglah. Yang pertama, carilah seorang saudara yang berbeban berat dan tolonglah dia. Ini yang kita pelajari hari ini. Tuhan minta kita lakukan. Tolong ya, lakukan ini lebih rajin lagi ke depan, apapun resikonya. 2, halangan untuk menolong dan ditolong orang lain adalah kesombongan. Jadi kita sekarang ngerti momok sesungguhnya itu siapa. Kalau kita jual mahal dan kita juga kikir dalam hal menolong orang lain, atau ogah kalau ditolong oleh sesama. 3, menolong orang lain itu penuh dengan ujian iman, namun besar upahnya. Semoga kita semakin sungguh-sungguh dalam memenuhkan hukum Kristus di dalam diri kita. Semoga kita semua menjadi semakin seperti Yesus, bercahaya, bersinar, sampai kedatangan Tuhan. Ulurkan tangan sekarang kepada setiap orang yang menuliskan di live chat dan di kolom komentar semua kebutuhan-kebutuhan doa yang sekarang sudah terpapar di depan saya. Hamba berdoa Tuhan, ada begitu banyak orang yang memohonkan demi ekonomi dan pekerjaan, ada hampir 1.200-an. Tuhan Yesus, Kau jamah mereka. Nomor satu dari semua request doa hari ini adalah tentang ekonomi, pekerjaan. It's very important. Pekerjaan itu penting sekali Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena sebagian besar waktu kami di situ. Hamba berdoa minta miracle in workplaces, minta mujizat di tempat kerja. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kalau Anda bergumul dengan ini, mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Oh haleluya, oh ramakaya syadana. Ya ranamataka syadana matakabana. Tuhan yang tahu kebutuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Kau berikan terobosan dalam pekerjaan mereka, baik mencari pekerjaan atau mereka sudah di dalamnya. Hamba berdoa untuk solusi-solusi praktis yang datangnya dari otak Salomo, oleh karena dihinggapi oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk yang sakit, sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk kanker payudara ibu tersebut. Aku tengking di dalam nama Yesus. Itu lenyap seketika di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, diagnosa berikutnya waktu kontrol lagi ke dokter, kemoterapi sudah tidak perlu selama itu, karena sudah selesai urusan kankernya, sudah kering sampai ke akar-akarnya. In Jesus name, rahang seseorang yang keluar dari engselnya, saya tidak tahu bahasa term dokternya, tapi di dalam nama Yesus sekarang juga gerakkan kembali. Semua sudah kembali normal di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menjamahmu dan menyembuhkanmu. Bapa, berikan kepada mereka yang menginginkan anak. Ada yang sudah berdoa selama 13 tahun ada pasangan itu. Aku minta Kau berikan seorang bayi laki-laki di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus jamah, biar sebentar lagi stripnya ada plusnya, ada stripnya ya Tuhan, ada positif hamil di dalam nama Yesus. Setiap urusan rumah tangga, pekerjaan ya Tuhan, bukan hanya pekerjaan tapi keluarga, family ya Tuhan yang sedang berantakan, hamba berdoa dalam nama Yesus, bawa pulang laki-laki itu yang meninggalkan rumahnya supaya kembali ya Tuhan dengan keluarganya dan tidak kambuh dan kumat lagi. Aku tengking semua roh perselingkuhan dalam dirinya dalam nama Yesus. Haleluya. Mulai hari ini menggenapi hukum Kristus, keluarga Saat Teduh mulai tidak akan berlamban-lamban lagi. Mulai sekarang kami akan mengenakan sifat peka terhadap kebutuhan orang-orang sekeliling kami, baik itu keluarga kandung, saudara kandung kami sendiri, ataupun saudara seiman. Kami akan menjadi orang yang peka. Kami tidak mau menjadi bagian dari masalah, tapi selalu bisa jadi bagian dari solusi yang Allah beri, jawaban bagi dunia sekeliling kami. Ya Tuhan, dalam perkara sederhana kami mau menjadi orang yang berguna. Beri kami roh yang peka untuk hal itu. Mulai hari ini keluarga Saat Teduh bersama bukan hanya pandai berdoa, rajin berdoa dan dengar firman, tapi lebih rajin lagi untuk melakukan firman yang diajarkan hari ini, yaitu dengan saling menolong, saling membantu sesama. Makasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Angkatlah tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Materai firman ada di hatimu. Roh Kudus menyertaimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.